Oh maga. Pacu tabegoyan. Pacu-pacu. Pacu-pacu gambar adat. Ya. Tadi nih ya. Ya. Itu tuh kalau nikahan diculik, apa itu bener atau Ya gimana, memang Bang? betul lah, Dek. Soalnya Oh. kalau minta izin sama orang tua si gadis, malahan kami dianggap tidak tahu melau adat karena Oh. adatnya tidak membolehkan. Sade itu kan artinya obat atau kesadaran, Dek. Itu diambil dalam kitab kuno kami tadi yang namanya kitab Puspekarma. Oke, baik pemirsa. Sekarang saya sedang berada di salah satu destinasi wisata di Pulau Lombok. Dan saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan salah satu warga asli sini, Pak ya? Iya, Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa namanya? Ama Andre. Bapak Ama Andre. Iya. Kenal saya Tito. Oh, Iya, Ama Andre. Bapak berarti udah lahir di sini ya sejak lama iya ya? saya lahir dari sini. Nah, kalau boleh tahu Pak, bisa Bapak jelasin sedikit tentang sejarah Desa Sade gitu, sedikit aja yang Bapak ketahui. Jadi Sade itu kan artinya obat atau kesadaran, Dek. Itu diambil dalam kitab kuno kami tadi yang namanya kitab Puspekarma. Tapi dengan kentalan adat tradisi budaya dari nenek moyang kami yang masih kami jaga, termasuk bangunan rumah tadi. Iya. Dan ini rumahnya ini namanya Bali Tani. Bali Tani. Ya, Bali nama bangunan, kalau tani mata pencarian. Karena kami di sini bertani. Dan ini kampung kami ini udah 15 generasi penerus. Soalnya kalau tahun orang tua kami dulu ndak tahu tahun kalender, ndak ngerti gitu ya, Dek. Ya itu makanya penerusnya aja 15 generasi penerus, tapi yang 10 generasinya yang berlalu yang masih berjalan yang 5 generasi ya. Saya yang penerusnya yang kelima. Berarti rumah ini namanya rumah Bale ya? Ya, Bali Tani. Bali nama bangunan. Bali bangunan. Tani itu. mata pencarian. Kalau ini pakaiannya apa Pak namanya kalau boleh tahu? Kalau ini pakaiannya namanya outer kalau nggak salah. Soalnya ibu-ibu yang tahu ya soalnya. Oh, ibu-ibu yang lebih tahu. Ya tahu. Kalau ini outer. Sarungnya? Ya kalau ini sebutan di sini seliwu. Seliwu. Ya seliwu. Seliwu. Dan kecapu. Kecapu. Ya. Ini biasanya itu dipakai untuk keseharian atau acara adat saja Pak biasanya? Jadi kalau ada acara adat, Adek. Iya, kalau ada acara adat. Soalnya kalau kami melaksanakan acara adat itu enggak pakai gini aja, enggak boleh. Iya, harus kena denda. Denda ya. Ada dendanya. Itu acaranya apa Pak kalau boleh tahu gitu? Acara pernikahan. Pernikahan. Iya. Terus kemudian acara kitanan. Kitanan. Iya, kitanan. Melahirkan juga. Kalau itu enggak ya. Cuman biasa dipakai itu acara adat, pakaian adat itu kalau pas acara pernikahan sama acara apa namanya? Kitanan tadi. Kedua itu ya. Oh iya. Terus pas saya tuh pernah dengar gitu kan dan baca-baca juga di web gitu kan. Kalau desa Sasak Sade ya. Ya. Itu tuh kalau nikahan diculik, apa itu benar atau ya gimana? Memang betul lah, Dek. Soalnya kalau minta izin sama orang tua si gadis, malahan kami dianggap tidak tahu melau adat karena adatnya tidak membolehkan. Iya. Itu makanya kami kalau udah suka sama suka atau cinta sama cinta baru janjian pas mau nikahnya. Tapi melalui pacaran juga, Adek. Pacaran juga. Iya, pacaran juga. Ya, itu sebabnya orang tua tahu kalau waktu pacaran, tapi pas mau menikah orang tua tidak boleh tahu. Tapi itu Pak, semisal itu kan Lombok sama Lombok gitu kan. Nah, misalnya ada si cowok orang luar, itu juga harus nyulik atau gimana? Iya, harus diculik juga, Dek. Biarpun orang lain. Karena kami di sini menikah sama orang luar pun tidak ada larangan. Boleh. Ya, boleh juga. Cuman masih kebanyakan ngambil sepupu misan aja. Untuk mempererat tali kekeluargaan dan untuk menjaga adat budaya dari nenek moyang kami itu tetap terjaga. Berarti misal kalau orang Jawa Barat nih mau nikah sama orang Sasak Sade, berarti nyulik bawa ke Jawa Barat gitu. Atau kalau gadisnya diambil sama orang Jawa Barat, tinggal di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Tapi kalau mau nyulik kan, kalau dari Jawa Barat misalnya adek kan, ada ceweknya orang sini, dibantu sama orang sini. Soalnya kalau pas nyulik atau mau ngambil anak gadis itu paling tidak dibantu 3 orang. Dibantu. Iya, kalau sendiri tidak bisa. Karena soalnya ketahuan sama orang lewat saja batal. Iya, gitu batal nyuliknya. Nah, itu makanya paling tidak dibantu 2 atau 3 teman. Saya juga sering bantu teman itu ngambil gitu. Cewek. Ya, cuma bantu teman. Nah, kalau kalau ceweknya kalau misalkan cowoknya orang sini mau nikah sama orang luar, itu nyulik juga atau enggak?
Ya kalau di luar ya tergantung dari adatnya di sana deh. Oh, berarti kita ngikutin Iya. si Ya, cewek gitu cuma ya. proses adatnya kalau udah ngambil baru di sini. Oh, Ya, tapi iya. kalau di luar ngambilnya tergantung dari adat Tergantung. di sana. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Terus Pak, ada nggak sih Pak hal yang unik di desa ini gitu? Hal-hal yang kira-kira di daerah luar Sasde ini tuh nggak ada? Apa kira-kira hal yang ikonik atau hal unik di sini tuh? Atau kebiasaan atau apa kira-kira? Maaf deh ya, saya belum paham maksudnya. Yang unik maksudnya. Unik tuh yang nggak ada di daerah lain. Jadi cuma ada di sini aja nih. Cuma di sini aja kayak gitu. Gini aja berarti ya. Iya. Oh, tadi yang unik tuh yang mengepel lantai pakai itu kotoran kebo ya. Ya kotoran sapi. Sapi, terus Itu iya. karena tradisi orang tua. Selain itu juga untuk menghilangkan debu dan ya. untuk memperkuat lantai bangunan Lantai, pondasinya fondasinya. gitu. Wah, luar biasa. Karena campuran dari air tadi kan bisa nyerap tanah yang kering, keropos kan erat lagi karena campuran airnya itu masuk ke dalam. Itu sebabnya ngepelnya sekali seminggu Sekali seminggu ya. Iya, iya. supaya lantainya tetap awet gitu. Iya. Berarti Pak untuk mata pencarian itu Bertani ya, Dek. bertani, sini Bertani, kebanyakan ya. Nah, tapi selain bertani, kalau ibu-ibu atau yang gadis menenun. Menenun. Itu sebabnya ada gadis di sini tak boleh nikah sebelum bisa nenun. Ya, menenun. soalnya begini Adek. Orang tua kenapa larang anak gadisnya menikah sebelum bisa nenun? Karena itu pengujian Oh. kedewasaan pikiran Oh. dari anak gadisnya. Karena nenun itu harus hati sabar, harus hati tenang. Jadi diuji dengan nenun. Berarti kalau udah bisa bikin kain berarti punya kesabaran, ketenangan Oh, gitu. iya, Dites iya. kedewasaannya dengan menenun. Oh. Nah, selain juga untuk menambah ekonomi. Oh, Iya, iya. berkeluarga gitu iya, ya, Dek. iya, Iya. iya. Kalau boleh tahu Pak, ini rumah ada berapa semuanya Pak? Ada Total 150 rumah. rumah. Kalau keluar apa ukuran luas ini daerah Sade berapa? Ini kan 2 hektar, Dek. 2 hektar. Iya, Wah. itu makanya kalau ada yang menikah sekarang nggak bisa bikin rumah lagi di sini. Udah tadi kan sempit. Mentok berarti Itu ya? makanya kalau ada yang menikah itu bikin rumah di luar di sawah warisan orang tuanya. Oh. Tapi kalau udah keluar bebas bangunan. Oh, enggak. Cuma kebanyakan kami di sini penerus rumah anak laki-laki yang paling kecil. Oh, nggak paling dewasa. Kalau yang paling dewasa itu duluan nikah, duluan bikin rumah. Oh iya. Ya, jadi yang iya. paling kecil laki-laki itu yang penerus rumah. Kalau ada yang perempuan kecil nggak diwarisi rumah sama orang tua, karena akan menikah, dibikin sama suaminya kalau perempuan. Gitu ya. Misalnya kalau perempuan anaknya semua diambil sama anak saudara yang ada laki-lakinya. Oh gitu. Iya gitu. Berarti itu udah adat seperti itu adatnya. Iya ya? adatnya begitu ya Dek. Berarti kita tuh wajib mengikuti adat dan juga melestarikan adat yang telah Iya. ada di sini ya. Jadi saya ini tinggal di sini ya Dek. Berarti Bapak anak terakhir. Dia dari 5 saudara, Ya, saya yang paling paling kecil kecil. laki-laki. Oh. Memang ada adik yang Adik. perempuan. Oh jadi Iya. jadi Bapak yang ninggalin. Ya, tapi saya yang paling kecil laki-laki. Ah, iya, iya, Ya kalau kakak udah tinggal di luar. di luar ya. Ya di sawah. Iya. Oke, seperti itu ya cerita tentang desa Sasesadak apa? Sade, Desa Sade Iya. di Kabupaten Lombok Tengah. Tengah. Iya, Jadi selatan. Iya. Ada nggak Pak kata-kata bahasa Lombok untuk anak muda kira-kira? Kata-kata motivasi untuk anak muda tapi pakai bahasa Lombok. Bebas. Bebas. Untuk anak muda. Ya. Kata-kata motivasi untuk anak muda pakai bahasa Lombok. Oh, pacu-pacu tabegoyan. Pacu-pacu Pacu-pacu tam beradab. Ya, itu kan ada. itu Apa kan artinya, Pak? tadi pacu-pacu tabegoyan itu raja itu maksudnya tadi kalau dalam bahasa Indonesia itu harus rajin-rajin bekerja. Terus yang kedua tadi pacu-pacu tam beradab itu pacu-pacu itu menjaga adab atau tata cara gitu ya. Oke. Oke, di akhir kita bilang omaga bareng ya, Pak. Iya. Bilang bareng-bareng. Iya. Omaga. Oh maga. Oke, siap. 1 2 3. Oh maga. Oke, let's go, Dit. Bye.